biasanya gini, kalau kita udah biasa olahraga, kita bisa bedakan, oh ini mah ngos-ngosan biasa, oh ini kok ngos-ngosannya nggak kayak biasanya gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalau dia masih level biasa, ngos-ngosan, oh ini biasa kok, masih oke gitu. Tapi kalau ngos-ngosan biasa ditambah dengan nyeri dada yang tidak biasa, atau ditambah dengan keringat dingin yang tidak biasa, itu harus curiga gitu. Biasa banyak orang ngomong, ya wajar lah namanya olahraga, lari-larian, pasti akan deg-degan, pasti nafasnya akan jadi lebih pendek, ngos-ngosan gitu. Ini cara bagaimana membedakannya gimana? gimana? Ini juga menarik pertanyaannya. Kadang kita nggak tahu ini serangan jantung apa bukan gitu. Biasanya makin banyak yang dirasakan dari yang disebutkan tadi, itu makin kita harus berhati-hati. Prinsipnya itu. Prinsip kedua adalah lebih baik kita salah. Misalnya sampai di rumah sakit, ini nggak apa-apa, daripada sebaliknya kita nggak ke rumah sakit tapi ternyata kita salah, daripada ternyata nyesal, fatal. Iya, lebih baik begitu. Jadi kalau ragu, bawa ke rumah sakit. Karena makin biasanya gini, kalau kita udah biasa olahraga, kita bisa bedakan, oh ini mah ngos-ngosan biasa, oh ini kok ngos-ngosannya nggak kayak biasanya gitu. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalau dia masih level biasa, ngos-ngosan, oh ini biasa kok, masih oke gitu. Tapi kalau ngos-ngosan biasa ditambah dengan nyeri dada yang tidak biasa, atau ditambah dengan keringat dingin yang tidak biasa, itu harus curiga gitu. Susah gampang memang. Susah gampang ya, ini bedainnya. Tadi kan dok, semakin banyak gejala-gejala yang tadi dirasakan, semakin cepat pula kita harus melarikan ke rumah sakit. Iya. Nah, tapi kan kadang kita terkendala misalnya dengan ambulans yang belum datang, kendaraannya yang kita harus cari dulu. Apakah ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum kita bawa rumah sakit? Selain tadi misalnya kasih yang manis gitu, gula. Ada hal lain apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya lihat respon orangnya. Kalau dikasih gula dia membaik, tapi belum betul-betul kembali ke keadaan biasa, berarti masih ada waktu kan. Nah, ya mungkin susah juga memang kalau nganjurin ambulans kelamaan datangnya dan kelamaan nyampe ke rumah sakitnya. Makanya sahabat Sonora kalau denger ambulan minggir gitu ya. Jangan tetap maksa. Iya, kekeh aja gitu, heran saya. Kadang-kadang suka, biarin aja. Siapa tahu yang ada di dalam itu tuh saudaramu, ibumu, bapakmu, kita nggak pernah tahu gitu loh ya. Jadi jangan egois gitu kalau denger suara ambulan minggir. Memang itu kemacetan lalu lintas dan kelakuan yang parah. Ya? Iya, harus banyak-banyak istighfar gitu ya. Banyak-banyak cobalah berubah gitu. Ini bulan yang tepat untuk mengubah kita menjadi lebih baik, termasuk berkelakuan yang lebih baik di jalan raya gitu ya. Berlalu lintas dengan baik. Tapi kalau misalnya susah, bawa dengan mungkin motor yang lebih cepat nyelip-nyelip gitu. Tapi dengan catatan dia tidak boleh mengendarai, dia harus bonceng gitu. Tapi bawa ke rumah sakit terdekat, jangan milih maunya ke rumah sakit ini, pilih aja yang terdekat dulu sampai kondisi kegawat daruratannya berlalu gitu. Terus lihat lagi kalau seandainya dia hilang kesadaran, kita cuma punya waktu singkat sekali, hitungan menit, lewat dari itu meninggal gitu. Jadi kalau dia ketepluk gitu, dia tidak bernafas, tidak ada detak jantung, kita mulai melakukan bantuan hidup dasar yang kalau di film itu dipompa, CPR dipompa dadanya. Terus kalau nggak bisa gimana? Itulah gunanya belajar. Iya. Kadang-kadang kita belajar sesuatu hal yang kita sih nggak berharap kita akan memakai ilmu itu, tapi dengan semakin banyak orang yang bisa melakukan itu, semakin baik gitu. Jadi yuk kita mulai, banyak kok sekarang les-lesnya di mana-mana ada dibuka kursus-kursus untuk CPR dan biayanya juga nggak terlalu mahal.